Kami yakin ini akan mengubah posisi Indonesia dalam peta pertahanan kawasan. Kabar ini segera menarik perhatian negara-negara, tetangga dan kekuatan besar dunia. Bagi saya lah, ya, satu cadangan yang baik untuk Rusia mengadakan pangkalan udara di Papua. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video yang menarik sekali dari Amanda Channel. Akhirnya Rusia buka suara kenapa ingin tempatkan pesawat pembom di Indonesia. Memang akhir-akhir ini berita di Indonesia ramai dengan pemberitaan keinginan dari Rusia untuk menempatkan pesawat-pesawatnya dan sekaligus membuat pangkalan udara di Indonesia, khususnya di Papua. Tentunya hal ini ada tujuan-tujuan tertentu kenapa Rusia ingin membangun pangkalan udara di Indonesia. Tentunya di video ini ada jawabannya, dan juga nanti ada komentar dari Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ini ada berita kelanjutan kemarin ya, di mana penempatan pesawat di Biak ini bukan dari Indonesia ya. Kalau dari Indonesia jelas menolak, ini dari Rusia ya. Jadi Rusia sudah angkat bicara. Gimana Min bicaranya? Seperti itu kan. Jadi ini Rusia sudah menanggapi klaimnya bahwa mereka berupaya mendapatkan akses ke pangkalan udara Indonesia. Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia yang ada di Indonesia. Siapa Min? Pak Sergei Tulkinov ya, alias Sugeng Rusia ya. Jadi Pak Sergei Tulkinov itu mempunyai 3 alasan ya kenapa negaranya ada ingin 3 alasan menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia. Itu alasannya ada 3. Yang pertama itu adanya rencana Amerika Serikat menaruh ada hubungannya dengan Amerika jauh di Australia. Itu yang pertama ya, itu dianggap berbahaya ya, dan jarak jauh loh brand ya. Terus kemudian yang kedua, penempatan pembom ya pembom Amerika di Australia Utara, tepatnya di Darwin ya. Itu kan ada markas pembom, dan Australia ini menurut intelijen Rusia itu terus memperluas kehadiran militer-militer yang luar biasa di sana. Dan yang ketiga, alasan ketiganya karena trilateral AUKUS ya. Jadi AUKUS ini dinilai berbahaya di kawasan Asia Pasifik. Makanya Rusia mencoba menyaingi membuat AUKUS pangkalan lah ya. di Indonesia itu alasannya dari ketiga itu. Mari kita simak beritanya gitu loh dari Pak Sergei Tulkinov. Nah, menurut Sergei Tulkinov atau menurut Rusia ya, Rusia yang jauh di sana aja khawatir gitu loh. Kita orang Indonesia yang dekat biasa-biasa aja dengan Australia. Padahal Rusia itu khawatir karena menimbulkan kekhawatiran serius mengenai efektivitas zona bebas senjata nuklir yang telah ditetapkan di kawasan Asia Pasifik. Jadi Australia ini sudah melanggar kawasan zona bebas senjata nuklir ya, seperti zona bebas senjata nuklir Pasifik Selatan, perjanjian Rarotonga ya, dan zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara. Australia yang melanggar berarti. Jadi menurut Rusia biang masalahnya ini di Australia yang sudah melanggar perjanjian nuklir baik di nuklir Asia Tenggara ya kan. Seharusnya kemudian bebas ya. Atau melanggar Asia Tenggara perjanjian juga nuklir Pasifik. di Asia Pasifik itu menurut Pak Sergei Tulkinov ya, Duta Besar Indonesia Rusia yang ada di Indonesia. Jadi jangan salahkan sebenarnya kan ini masuk akal seperti tanda kutip yang disampaikan Sergei Tulkinov ini berdasar loh kan ya. Jadi nggak asal penempatan militer itu sebagai imbang itu sebenarnya alasannya logis banget karena Australia lah yang memulai semua ini gitu kan, dalam tanda kutip seperti itu. Untuk Pak Sergei Tulkinov sendiri itu tidak membantah dan tidak mengiyakan ya dalam rencana ini ya. Menurut Pak Sergei Tulkinov ya bisa jadi bisa tidak gitu. Jadi nggak dibantah gitu. Kalau pemerintah Indonesia sudah membantah tidak gitu kan. Jadi
Rusia ini telah mengeluarkan tanggapan langsung pertamanya terhadap klaim bahwa mereka sedang mencari akses ke pangkalan udara Indonesia, membela kerjasama militernya dengan Jakarta sambil mengecam rencana kapal selam nuklir AUKUS. AUKUS jelas karena tadi melanggar. Australia lah. Menurut Pak Sergei Telukhenov, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, mengatakan kepada ABC pada Rabu sore bahwa kerjasama militer merupakan bagian dari integral dari hubungan antar pemerintah antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia. Dia tidak mengonfirmasi bahwa pihaknya berupaya menempatkan pesawat Rusia di Papua seperti yang pertama kali dilaporkan oleh situs Jens kemarin ya. Namun ia juga tidak membantah laporan tersebut, ya kan? Jadi gimana ya? Dia tidak membantah juga tidak menolak gitu kan. Bahkan menekankan pentingnya kerjasama antar angkatan udara ya, antara Indonesia dan Rusia, maksudnya Telukhenov seperti itu. Interaksi antara angkatan bersenjata Rusia dan Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk kerjasama antar angkatan udara ya. Kerjasama tersebut ditunjukkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan kedua belah pihak, tidak ditunjukkan terhadap negara ketiga manapun, dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan di kawasan Asia Pasifik. Seperti itu. Dan duta besar tersebut juga menyoroti Australia, Pak Telukhenov menyoroti Australia dengan mengatakan bahwa tantangan bagi stabilitas regional lebih mungkin datang dari Amerika Serikat yang mengerahkan pasukan dan pesawat pengebom ke wilayah utara, maksudnya ke wilayah utara Australia ya, jadi wilayah Darwin ya. Jika berbicara tentang tantangan apapun terhadap stabilitas regional, tantangan tersebut kemungkinan besar muncul dari pengerahan bergulir kontingen militer besar dari negara-negara ekstra regional di wilayah Australia, termasuk penyediaan lapangan udara ya untuk pendaratan pesawat pengebom strategis dan infrastruktur pelabuhan untuk kunjungan kapal selam bertenaga nuklir, katanya Telukhenov seperti itu. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah rencana yang sedang dibahas saat ini untuk menempatkan rudal jarak menengah Amerika Serikat di Australia yang akan menempatkan negara ASEAN termasuk Indonesia dalam jangkauannya, serta akuisisi kapal selam tenaga nuklir oleh Angkatan Laut Kerajaan Australia di bawah kemitraan trilateral AUKUS. Seperti itu yang disampaikan Pak Telukhenov. Dan perselisihan politik di Canberra, pemerintah hari ini meningkatkan serangannya terhadap Peter Dutton atas tanggapan terhadap berita tersebut, menuduh memalsukan pernyataan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Namun pihak oposisi telah menanggapi dengan menuntut pemerintah memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang diketahuinya tentang permintaan yang dilaporkan ya. Nah, usut punya usut untuk Perdana Menteri Albanese mengatakan pada hari Rabu bahwa wartawan tidak boleh menganggap laporan asli dari Jens itu benar. Jadi masih direda lah oleh Perdana Menteri ini Australia. Rusia, jangan terlalu ya? dianggap serius itu laporan Jens gitu ya. Namun saat Tuan Merles diinterogasi mengenai isu tersebut, ia mengatakan bahwa ia tidak berhak membocorkan informasi rahasia. Kami tahu bahwa Rusia terlibat di kawasan ini ya, kami tahu bahwa Rusia menginginkan sesuatu dari waktu ke waktu ya, tetapi saya tidak akan mengungkapkan ke publik semua yang kami tahu terkait hal ini. Dan ia juga mengatakan hal yang penting adalah Menteri Pertahanan Indonesia telah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak ada prospek pesawat Rusia yang beroperasi di Indonesia ya. Kan sudah jelas dari pemerintah kita sudah mengatakan tidak ada pangkalan ataupun pesawat Rusia yang ada di Indonesia. Tapi admin tidak pada konten kali ini tidak membahas masalah diizinkan atau tidak, masalah diizinkan atau tidak dan urusan pemerintah. Ya kan, di sini tanggapan resmi Rusia itu seperti apa? Nah, jadi tanggapannya ya seperti yang admin sampaikan tadi, ada 3 alasan yang membuat rame ini kan, media sosial rame sekali untuk saat ini seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Jadi seperti itu tadi. Dunia pertahanan Indonesia diguncang kabar mengejutkan dari Moskow. Pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan sistem pertahanan udara tercanggih mereka, Self-Rendered Prometei, ke Indonesia dalam kesepakatan kerja sama strategis militer. S-500 merupakan sistem pertahanan udara generasi terbaru yang mampu menembak jatuh rudal balistik, satelit orbit rendah, hingga pesawat siluman generasi kelima. S-500 akan menjadi tameng angkasa Indonesia dengan jangkauan lebih dari 600 km dan kemampuan mendeteksi hingga
10 target sekaligus. Kami yakin ini akan mengubah posisi Indonesia dalam peta pertahanan kawasan. Kabar ini segera menarik perhatian negara-negara, tetangga dan kekuatan besar dunia. Salam tuan-tuan. Mengapa Australia ketar-ketir ya dengan cadangan Rusia meletak pesawat udara di Pulau Papua? Siapa Rusia yang nak mengajar apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia ya? Ini hak Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Terpulang kepada Indonesia nak benarkan atau tidak pangkalan udara Rusia di Papua ya. Kita juga nak lihat kuasa besar Rusia menimbangi kuasa besar Amerika di Asia ya. Kita tidak mahu lagi Amerika membuli mana-mana negara di Asia. Maka kehadiran Rusia di Papua, pangkalan udaranya dengan pesawat nuklearnya mampu menjadi pengimbang kepada kuasa Amerika. Kalau tidak, pada masa akan datang kita akan dikejutkan dengan tarif yang mengejutkan ya, yang tak mengambil kira kesan kepada ekonomi negara. Inilah yang sedang berlaku sekarang apabila Trump ya mengenakan tarif secara unilateral tanpa sebarang perbincangan dengan negara-negara sekutu ya. Maka itu bagi saya lah ya satu cadangan yang baik untuk Rusia mengadakan pangkalan udara di Papua. Semoga ada pendapatan ekonomi kepada Indonesia ya. Sekurang-kurangnya sewa bulanan US 1 juta sebulan. Ini memberikan Indonesia pendapatan 12 juta US setahun. Mungkin boleh dinaikkan lagi ya, bergantung pada rundingan. Yang penting apa yang baik untuk Indonesia, bukan untuk Australia ya. Harap Australia jangan terlalu emosi dalam hal ini ya, menggunakan kononnya Putin itu authoritarian. Sebenarnya kepada Australia ya, semua pemimpin dunia barat sama authoritarian ya, sama authoritarian, tak kurang tak lebih. Oleh itu kita serah kepada Indonesia untuk membuat keputusan. Kepada saya sangat bagus ya untuk Rusia ada pangkalan udara di Papua, dapat menjadi punca pendapatan ekonomi kepada Indonesia. Semoga berjaya. Salam sejahtera. Oke guys, demikian satu buah video dari Amanda Channel. Jangan lupa dikunjungin dan juga di subscribe. Satu buah video yang mengulas tentang alasan kenapa Rusia ingin menempatkan ataupun membuat pangkalan udara di Indonesia, tepatnya di Papua. Ada 3 alasan dari Rusia. Yang jelas, dari ketiga alasan ini untuk mengimbangi dominasi Amerika di kawasan Asia Pasifik, di mana Amerika kita tahu sendiri adalah sekutu Australia. Amerika membangun pangkalan-pangkalan di Australia, menempatkan rudal-rudal jarak jauh dan juga pesawat-pesawat pembom. Inilah tujuan dari Rusia, di mana Rusia ingin mengimbangi dominasi dari Amerika. Dan di sini juga ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh Australia. Satu kesepakatan di mana Asia Pasifik ini adalah zona bebas nuklir, akan tetapi justru Australia lah yang melanggar dengan dia memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Tentunya diizinkan atau tidak Rusia menempatkan pesawat pembom ataupun membuat pangkalan udara di Indonesia, tepatnya di Papua, itu tergantung Indonesia. Indonesia mengizinkan atau tidak. Akan tetapi yang jelas tujuan dari Rusia ini untuk mengimbangi dominasi dari Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Karena kita tahu pangkalan-pangkalan Amerika ini bukan hanya di Australia saja, tapi juga di Filipina juga
ada. Dan dengan dominasi dari Amerika di kawasan Asia Pasifik ini, tentunya ada negara-negara yang mengkhawatirkan dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe Amanda Channel dan channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.